Kita sudah berada pada pertemuan ke-8 dalam peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan atau bukti kita beriman kepada kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan pembelajarannya banyak sekali. Banyak sekali tujuan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini. Akan tetapi yang tujuan yang paling relevan adalah kita dapat mengetahui atau dapat menjelaskan manfaat ataupun kandungan-kandungan yang dapat kita peroleh di dalam mengimani kitab suci Allah Subhanahu wa taala tersebut. Di mana secara istilah iman itu adalah mempercayai sesuatu dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Sekali lagi, pengertian iman secara istilah itu meyakini sesuatu dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Adapun pengertian kitab secara istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya, yang dijadikan sebagai pedoman ataupun petunjuk bagi umat yang berada pada masa nabi dan rasul tersebut. Jadi ketika dua penjelasan ini kita gabungkan, kita akan mendapatkan penjelasan yang lebih jelas lagi dari penjelasan bahasa. Apa itu? Iman kepada kitab suci Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini dengan sepenuh hati, yang didukung dengan ucapan-ucapan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang sesuai. Yang sesuai dengan apa? Yang sesuai dengan kitab-kitab suci yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita jadikan untuk pedoman serta petunjuk di dalam melakoni atau melaksanakan atau melalui proses kehidupan yang ada. Itulah pengertian ataupun definisi dari iman kepada kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya anak-anak Bapak sekalian, kita berbicara mengenai dalil-dalil nakli yang menjelaskan mengenai iman kepada kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bapak menukil 3 dalil pokok atau 3 dalil nakli yang berbicara tentang iman kepada kitab suci. Yang pertama itu adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 4. Silakan diperhatikan. Yang pertama itu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 4. Ya, bukan sampai ayat 4, akan tetapi ayat 2 dan ayat 4. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Sekali lagi, Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Kemudian dalil nakli yang ketiga adalah Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 43. Sekali lagi, Quran surat Ar-Ra'd ayat 43. Itulah dalil-dalil nakli yang menjelaskan tentang iman kepada kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Adapun jenis-jenis kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul itu ada 4. Ada 4 kitab suci. Di sini Bapak akan memberitahukan kitab suci tersebut, kepada nabi siapa dia diturunkan, dan dalil nakli terdapat dalam dalil nakli mana yang menguatkan hal tersebut. Oke, kita langsung saja. Kitab suci yang pertama itu namanya kitab Taurat. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa. Hal ini termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 44. Sekali lagi Bapak ulangi bahwasanya kitab suci yang pertama itu dinamakan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 44. Oke, anak-anak Bapak sekalian, kitab suci yang kedua itu namanya kitab suci Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud sesuai dengan penjelasan yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 55. Sekali lagi, yang kedua nama kitab suci adalah Zabur atau kitab suci Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sesuai dengan penjelasan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 55. Kemudian kitab suci yang ketiga itu namanya kitab Injil, di mana kitab Injil adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam
hal ini sesuai dengan penjelasan Al-Quran surat Al-Imran ayat 3. Kitab suci yang ketiga itu namanya kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 3. Kemudian yang kitab suci yang terakhir itu namanya kitab suci Al-Qur'an. Inilah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang isinya itu masih digunakan sampai sekarang, masih menjadi pedoman untuk kita dari sampai sekarang. Karena kitab suci ini merupakan kitab suci penyempurna kitab suci sebelumnya. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW sesuai dengan penjelasan Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Sekali lagi Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Oke anak-anak Bapak sekalian, sekedar Bapak mengetahui untuk memberitahukan lebih awal dulu kepada anak-anak sekalian. Nanti di akhir pertemuan Bapak akan memberikan kalian tugas mengenai dalil naqli di dalam beriman kepada kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebelum Bapak memberikan tugas tersebut, Bapak akan memberikan kesimpulan terlebih dahulu mengenai materi kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini adalah beriman atau iman kepada kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu beriman? Dan apa manfaat ataupun hikmah yang bisa kita peroleh dari beriman kepada kitab suci tersebut? Untuk pertanyaan pertama, Bapak akan menyampaikan mengapa kita perlu beriman kepada kitab suci. Ketika kita tidak melakukan salah satu rukun iman yang ada, maka cacatlah keislaman kita. Sekali lagi Bapak ulangi, ketika rukun iman yang ada itu tidak kita lakukan atau kurang di dalam pelaksanaannya, maka cacatlah keislaman kita. Kenapa kita perlu beriman kepada kitab suci? Apakah ada hikmah ataupun manfaat yang kita peroleh? Banyak sekali manfaat ataupun hikmah yang bisa kita peroleh dari beriman kepada kitab suci. Salah satunya yakni hidup kita akan selamat. Kenapa Bapak bilang ketika kita beriman kepada kitab suci hidup kita akan selamat? Karena kita menjalani hidup sesuai dengan tuntunan sebaik-baik penuntun, sesuai dengan pedoman sebaik-baik pedoman. Karena ketika manusia ingin selamat, berpedomanlah pada yang tepat. Pedoman yang tepat di dalam kita menjalani kehidupan ini adalah kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tiada lain kitab suci akhir zaman ini adalah Al-Qur'an Karim. Oke anak-anak sekalian, itulah kesimpulan dari materi yang Bapak berikan pada kesempatan kali ini. Sebelum Bapak menutup pertemuan pada materi kali ini, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yang dimana tugas ini nanti bisa kalian kirim japri ke WA Bapak ataupun japri ke email Bapak. Oke? Tugasnya adalah menulis ayat-ayat yang berkaitan dengan iman kepada kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tugas kalian itu menulis ayat-ayat yang berkaitan dengan iman kepada kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana ayat-ayat yang berkaitan itu ada 7. Oh, ajakan ya. Yang pertama, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dan 4. Yang ketiga, Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Yang ketiga, Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 43. Yang keempat, Al-Maidah ayat 44. Yang kelima, Al-Isra ayat 55. Yang keenam, Ali Imran ayat 3. Dan yang terakhir adalah Al-Baqarah ayat 185. Ini tugas anak-anak sekalian untuk pertemuan pertama ini, dan batas terakhir pengumpulannya sebelum pertemuan yang akan datang, yakni pada hari Selasa pada hari Selasa yang akan datang. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan pertama kali ini. Semoga Anda bisa memahami dan Bapak selalu tidak bosan-bosan berpesan kepada Anda untuk senantiasa mencari
atau menambah wawasan supaya pemahaman yang Anda dapatkan itu bisa lebih luas, lebih banyak dan lebih berkembang lagi. Tetap di rumah, jangan kemana-mana, karena dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.